Selamat pagi, perkenalkan saya Yohanes Sadio Cesarevon Santoso. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan trimini tesis saya mengenai akurasi ekokardiografi dalam diagnosis hipertensi pulmonal pada pasien dewasa dengan defek septum atrium secundum. Penelitian ini dibimbing oleh Profesor Dr. Lucia Kristinarti, SPPD Konsultan SPJP Konsultan, serta Dr. Yal Kusumanjaya Marsam, MKes SPJP Konsultan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa DSA merupakan penyakit jantung bawaan yang paling sering ditemukan pada usia dewasa. Masalah utamanya adalah sebagian besar pasien terlambat terdiagnosis sehingga mengalami komplikasi berat berupa hipertensi pulmonal yang bersifat progresif dan fatal. Saat ini standar baku emas diagnosis adalah kateterisasi jantung kanan, namun prosedur ini invasif dan aksesnya terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, validasi akurasi ekokardiografi sebagai modalitas non-invasif sangat krusial untuk penapisan dan diagnosis dini. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akurasi diagnostik berbagai parameter ekokardiografi dibandingkan dengan RHC dan merupakan uji diagnostik potong lintang di RS Sarjito dengan melibatkan 97 subjek pasien dewasa dengan DSA sekundum yang belum dikoreksi. Pasien menjalani ekokardiografi dan RHC dalam periode Januari 2023 hingga Juli 2025. Berikut ini adalah temuan utama dari penelitian ini, di mana dari 97 subjek, kami menemukan prevalensi HP yang sangat tinggi mencapai 89,7%. Mayoritas subjek adalah perempuan, sekitar 74,2% dengan rata usia 36 tahun, yang merepresentasikan populasi usia produktif yang terdampak. Akurasi parameter berbasis tekanan menunjukkan performa terbaik di mana untuk estimasi PVR, TRPG, dan TRV memiliki akurasi diagnosis tertinggi dengan nilai area under curve di atas 80%. Kami menemukan juga nilai potong optimal untuk TRV adalah di atas lebih dari sama dengan 2,96 meter per second. Angka ini memberikan keseimbangan sensitivitas dan spesifisitas yang jauh lebih baik dibandingkan panduan ESC yang cenderung memberikan banyak positif palsu pada populasi ini. Berdasarkan uji diagnostik, estimasi PVR juga terbukti sebagai parameter dengan akurasi keseluruhan tertinggi. Namun jika kita ingin meminimalkan positif palsu, TRPG dan PASP juga memberikan spesifisitas yang superior hingga 90%, sehingga menjadikannya sangat andal untuk konfirmasi diagnosis. Analisis selanjutnya yaitu analisis dari Nomo Gangvagan menunjukkan bahwa hasil positif pada parameter ekokardiografi meningkatkan probabilitas pasca tes di atas 97% yang menegaskan peran kuat ekokardiografi untuk konfirmasi diagnosis atau rule-in. Dari analisis multivariat kami juga melihat adanya parameter hemodinamik yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh usia secara signifikan yang menyiratkan bahwa parameter ini valid digunakan pada pasien muda maupun tua. Jika dibandingkan dengan ESC, kami menemukan nilai potong TRV ini sedikit lebih tinggi karena adanya aliran darah yang deras pada DSA yang seringkali meningkatkan kecepatan TRV secara fisiologis meskipun tanpa HP. Dengan menaikkan batas ke 2,96, spesifitas dan sensitivitas meningkat sekitar 80% yang menjadikan diagnosisnya lebih akurat dan mengurangi risiko overdiagnosis. Sebagai kesimpulan, parameter ekokardiografi khususnya TRV dengan cutoff 2,96 meter per second, TRPG, estimasi PVR, kemudian PASP, MPAP memiliki akurasi tinggi dan validitas yang cukup baik.